Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah adik-adik sekalian, saya manggilnya adik-adik apa mbak-mbak? Atau kakak-kakak, adik-adik, ya pokoknya saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan apa namanya ini? Pembekalan ya. Ya, gampangannya pembekalan gitu untuk adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin kami diberikan informasi untuk mengisi pembekalan ini, yaitu ketika adik-adik sudah selesai semua ya. Jadi besok kelihatannya mau ujian gitu ya. Jadi yang namanya ujian itu kan bukan sesuatu yang paling tinggi. Artinya tidak mesti nilainya kita 100 terus nanti prakteknya di kehidupan pasti bagus, tidak. Tetapi kalau namanya pembelajaran itu memang harus ada namanya ujian. Kalau tidak ada ujian, belajar terus kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa, kemudian nilainya seperti apa, kemampuan kita seperti apa kan tidak tahu. Tetapi dengan adanya ujian itu berarti kan menuntut kita untuk belajar apa yang sudah diberitahukan, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah kita dapatkan, yang ngetes cara-cara nih, ngetes seberapa kemampuan kita, seberapa kita paham. Jadi nanti idealnya setelah ujian kita tahu, oh nilainya segini, oh saya ternyata yang ini belum tahu, yang ini sudah tahu. Nah, nanti kita termotivasi. Yang belum tahu itu yang mana, kita ada apa namanya keinginan, rasa ingin tahunya kita gali. Kemudian yang sudah tahu tentunya ya kita kembangkan, tentunya dengan ujian seperti itu. Artinya ketika kita menghadapi ujian, yang penting apa? Santai, tenang ya. Istilah bacanya sersan satu, serius, santai, tapi sampai tujuan. Jadi kalau pas ujian, pas tes, kalau bawaannya nervous, bawaannya grogi, nanti malah justru apa yang sudah dipelajari kadang-kadang hilang. Tetapi kalau kita sudah santai, tenang, kemudian apa yang kita pelajari itu sebenarnya bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Kalau untuk dihafal mungkin 1 bait, 2 bait, nanti ada yang terlupa, sudah hilang semua. Tapi kalau kita pahami, ya insya Allah kalau kita memahami, nanti kadang-kadang muncul sendiri, kadang ada sesuatu yang nyerempet gitu ya, yang bisa kita tuangkan dalam jawaban itu. Jadi mungkin justru dengan kita memahami sesuatu itu malah justru nanti akan membuat kita berkembang apa yang sudah kita pelajari. Tapi kalau hanya melulu menghafal, ya bisa-bisa kalau hafalannya hilang, semuanya akan bisa hilang. Nah, jadi ada satu trik juga yang bisa kita persiapkan untuk kita mau ujian gitu. Barangkali mungkin bikin catatan kecil ya, atau mungkin ada papan tulis, kemudian apa yang kita pelajari dari bab awal, bab 2 kita dibikin grafik itu akan membantu kita untuk memahami sesuatu ya. Jadi mungkin dibikin grafik-grafik gitu, mungkin dibikin catatan kecil gitu ya. Nggak boleh nyontek, kalau boleh nyontek. Nah, kalau dulu saya nggak tahu, kalau sekarang dulu kadang ada yang nyontek di tangan gitu ya, mungkin diintip sedikit gitu. Mungkin ya sekarang enggak jauh beda mungkin ya. Tapi yang pasti sebelum belajar tuh kita tuangkan dulu dalam buku atau dalam papan tulis atau dalam apa yang bikin naluri kita, apa pola pikir kita terbawa kepada pemahaman itu salah satu tip untuk bisa kita mempelajari lebih mudah ya. Sebelumnya mohon maaf tadi terlewatkan, saya memperkenalkan diri, saya dari Alpha Production. Kami bekerjasama dengan Niko Komputer ini sudah lama, sudah cukup lama. Jadi yang biasanya ngisi di sini adalah manajer dari Alpha Production, tapi karena ada sesuatu hal, kemudian saat ini saya yang menggantikan untuk mendampingi, membersamai rekan-rekan semuanya. Dan perlu adik-adik tahu bahwa saya juga alumni dari Niko Komputer ini. Ya, saya dulu ingat ruangannya mungkin agak beda, tapi ya bangunannya masih sama. Di pojok sana itu saya diajari Corel sama almarhum suaminya Bu Ani. Dulu
Di sini ada beberapa apa namanya jenis-jenis jurusan yang ditawarkan, termasuk jurusan desain. Saat itu saya mempelajari Corel Draw 5. Sekarang Corel Draw sudah sampai berapa ini? 21 ya? 21 apa 21? Saya dulu belajar Corel Draw 5. Bisa dibayangkan seperti apa jadulnya. Tapi ternyata dari basic Corel Draw 5 itu kemudian muncul Corel Draw 7, kemudian kalau nggak salah 11 dan seterusnya. Itu basicnya sebenarnya sama. Jadi tinggal kita mengembangkan. Kalau apa namanya menu-menunya kemudian dasar-dasarnya sama. Cuman mungkin agak pindah tempat gitu loh. Menunya di mana itu hampir sama. Tapi ilmu dasarnya tetap sama, yaitu memainkan akal kita untuk menuangkan gagasan dan ide kita kepada sebuah desain, menyatukan antara tulisan, antara teks dan gambar itu. Nah, itu. Dan ternyata yang jelas ketika kita sudah mempelajari ilmu itu harus diamalkan, harus dituangkan. Kalau nggak dituangkan mungkin kita belajar 1 bulan, 1 tahun metekut gampangannya ya, sudah hafal. Tetapi kemudian setelah itu lepas, tidak pernah praktek, ya udah nanti lama-lama akan hilang. Apalagi kalau pergantian apa namanya versi-versi yang makin canggih, kita sudah lama nggak pegang, lama-lama itu akan hilang. Tetapi kalau misalnya kita terapkan, ya kan, sekarang kan udah zamannya multimedia nih, mungkin rekan-rekan semuanya di samping mengharapkan ilmu ini untuk sebuah pekerjaan, tetapi juga untuk sosial bisa. Barangkali ada aktivis remaja di rumah, di kampung, ada aktivis masjid, gereja, atau apa namanya lembaga lain. Sekarang membutuhkan flyer digital, membuat brosur yang kita kirim ke IG, kita kirim ke Facebook, kita kirim ke media sosial yang lain-lain. Nah itu tentunya salah satu praktek yang bisa kita terapkan. Jadi tidak melulu kemudian diterapkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Tetapi ketika kita di masa sekarang pun kita bisa menerapkan ilmu itu agar ilmu yang kita peroleh di sini ini bisa berkembang. Nah, siapa tahu suatu saat bisa menguasai dan bisa menjadikan ilmu desain ini untuk pegangan hidup. Nah, itu tentunya yang apa namanya? Tujuan yang paling utama tentunya. Hadirin adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kami juga akan sedikit memberikan istilahnya itu apa ya, motivasi ya. Jadi saya yakin ini semuanya di sini ini belajar, niatnya apa nanti setelah keluar mungkin bisa bekerja gitu ya, bisa bekerja, bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan uang dari ilmu yang didapatkan. Kalau saya tanya kira-kira kenapa kita harus bekerja, jawabannya apa kira-kira? Untuk menyambung hidup. Ada yang lain? Bertahan hidup. Wah, ini kok kayaknya paling mendasar, bertahan hidup. Tapi kalau nggak kerja nggak hidup. Ya tapi pada intinya memang seperti itu ya. Bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya meskipun nanti kebutuhan itu ada primer, sekunder, tersier itu ya. Yang primer diantaranya itu yang paling penting yaitu apa? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan. Nah, tentunya itu jangan mulu-mulu. Itu yang penting adalah yang layak, makan yang layak. Nanti makan harus makan hamburger, harus makan yang mewah-mewah enggak ya. Ini adalah sesuatu yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, makan yang layak. Itu adalah primer. Kemudian yang kedua sekunder ini ya apa namanya? Kebutuhan berikutnya seperti transportasi, kemudian mebel-mebel di rumah misalnya, lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah tersier. Ya, tersier ini sudah melingkupi kebutuhan yang mewah, misalnya ya apa? AC, hiburan, perhiasan, apa? Pesawat, ini super mewah ini ya. Kemudian mungkin hiburan, kemudian mungkin apalagi perhiasan untuk mempercantik diri, untuk agar dirinya lebih ganteng. Nah, ini sudah kebutuhan yang masuknya kebutuhan tersier ya. Tapi yang jelas ada sebuah istilah mengatakan
Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Yang betul yang mana? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup? Benar? Bukan hidup untuk makan? Oh, bukan. Kalau hidup untuk makan berarti setiap hari. Iya. Setiap hari, setiap kita beraktivitas makan terus. Tapi kalau tadi dia bilangnya makan agar hidup, betul sekali. 100. Tepuk tangan dulu. Iya. Nah, maka kemudian bekerja ini adalah menjadi sebuah kewajiban ya. Ini kalau mohon maaf, tentunya dalam lintas agama pun hampir sama pemahamannya. Pekerjaan itu juga adalah suatu hal yang sangat positif dan itu menjadi sebuah kewajiban seseorang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kalau di dalam agama Islam itu dikatakan kerjakan sesuatu untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Tetapi ketika engkau beribadah itu seakan-akan engkau akan mati besok. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya ya ketika kita beribadah itu kita ibaratkan besok itu kita mau meninggal. Artinya kita ya ibadah itu dengan serius. Tetapi ketika bekerja sebaliknya kita harus optimis, saya akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita kerja itu ya kita betul-betul semangat. Nggak ngelokro gitu loh. Baru nggarap apa, baru kerja apa. Waduh, sisuk arep mati, wah bisa rasa. Kerja wae gitu kan. Nah, itu kan jangan seperti itu. Tapi ketika kita, ini perjalanan masih panjang. Saya harus menggarap A sampai Z, ini baru sampai A, B, C. Tidak apa-apa, karena saya masih punya waktu yang sangat panjang. Bahkan dikatakan kalau seandainya mempunyai satu butir biji, kemudian besok datangnya hari kehancuran, maka tanamlah biji itu. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu nggak mesti nanti kembali ke kita. Bisa jadi nanti istri kita, bisa jadi nanti anak kita, turun kita yang menikmati. Tetapi motivasi bekerja itu harus tetap kita terapkan pada diri kita. Nah, kemudian ini kemuliaan. Saya kasih kasih gambaran bahwa orang yang bekerja itu, ini motivasi ya, biar kita semangat bekerja ya, mempunyai sebuah kemuliaan. Mohon maaf saya mengutip lagi dari sebuah ajaran dari Islam, dari sebuah hadis yang artinya, yang pertama adalah ketika seseorang itu bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ini yang pertama ya. Jelas sudah menikah belum? Ada yang sudah menikah di sini? Sudah menikah? Oh, hampir ya. Kemudian mempunyai anak. Anaknya ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Berarti kan anaknya banyak ya. Dia keluar dari rumah untuk menghidupi anaknya, maka dia dalam kondisinya dia berada di jalan Tuhan. Ya, gitu. Artinya kan dia punya kemuliaan. Kemudian ada lagi seseorang yang bekerja untuk membantu menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Ya, jadi mungkin aku kerja saya membantu bapak ibu saya sudah sepuh. Biar mereka tetap bisa hidup nyaman, saya juga bisa hidup, saya membantu mereka. Maka itu juga sebuah kemuliaan. Bahkan, nah ini yang ketiga ini semuanya mungkin masuk ini. Seseorang yang jomblo, ini jomblo semua ya. Hanya satu tadi yang sudah menikah. Orang yang jomblo yang hidup sendirian, tetapi kemudian dia bekerja untuk menjaga harkat martabat dirinya, maka juga dia mendapat kemuliaan. Nah, jadi semuanya namanya bekerja itu sebuah kemuliaan. Nah, kecuali orang yang bekerja untuk sombong, untuk berfoya-foya dan seterusnya lah, inilah jalan yang salah. Maka kita niatkan, pokoknya kerja itu untuk sesuatu hal kebaikan, sesuatu hal untuk beribadah. Karena tentunya setelah kita belajar pasti nanti kedepannya akan menuju ke dunia kerja. Nah, kemudian perlu kita memotivasi diri. Kalau kita tidak pernah memotivasi diri, maka kita akan ngelokro ya. Jadi memberikan motivasi kepada diri kita itu sangat penting. Jadi ada satu kisah kumpulan kodok. Kemudian ada perlombaan untuk naik ke
tiang menara yang sangat tinggi. Nah, di antara kodok-kodok itu ada yang belum beranjak, dia sudah menyerah. Wah, tidak mungkin saya bisa. Kemudian ada yang lain, oh saya mau mencoba. Kemudian ada yang naik 1 tangga, 2 tangga, ada yang tidak berhasil. Ada yang kemudian sudah sampai tinggi, kemudian menyerah. Tapi ada satu kodok yang dia itu dengan sangat konsisten naik 1 tangga dengan tangga lain, sampai puncak, kemudian dia berhasil. Apa ternyata setelah diteliti, kodok itu tuli. Apa tuli bahasa Jawa ini? Budak. Dia tidak bisa mendengar. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya ketika kita mencapai suatu target tujuan tertentu, ada kalanya kita bersikap budak, ya kan? Budak. Jadi apa yang orang bicarakan yang gembosi kita, biarkan. Oh, nek ngono ku mesti ora berhasil, nek ngono ku mesti angel. Diam, biarkan. Kecuali kalau ada orang yang memberikan semangat, ayo semangat, ayo semangat. Ayo kerjakan, nah itu kita terima. Tetapi ketika ada orang yang selalu gembosi itu, biarkan saja. Nah ini salah satu prinsip yang bisa kita lakukan. Dengan tidak terlalu mendengarkan ocehan banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, itu ya, pentingnya motivasi ya. Kemudian yang kedua, merubah mindset, pola pikir. Jadi pola pikir kita itu dirubah, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu hal yang positif. Jangan menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang jelek. Sebagai contoh, ada seorang tukang batu yang memecah batu. Dia tukang batu itu apa ya? Tukang batu memecah batu, pekerja keras ya. Tetapi ketika kemudian dia memasukkan mindsetnya, oh saya sedang membantu membangun istana yang megah, saya sedang berusaha membangun rumah yang indah, maka dia akan semangat, akan termotivasi. Begitu juga ini adik-adik yang putri khususnya, sering menyetrika di rumah, menyetrika pakaian sendiri paling enggak ya? Apa laundry malah? Ya saya gambarkan sering menyetrika di rumah sendiri. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga, tidak hanya pakaian sendiri, pakaian suaminya, pakaian anaknya, begitu kan? Apalagi anaknya banyak, nanti tumpukan kerjaan itu akan terlihat. Bayangke arep nyetliko segunung sebanyak pakaian itu. Kalau kita bayangkannya, waduh males nyetliko, ya mungkin kita nggak jadi nyetrika. Tetapi kalau kita rubah mindset kita, di setiap helai kain itu ada pahala. Wah ini pasti kita akan semangat. Tampung satu ada pahala satu, tambah satu lagi tambah pahala. Semakin banyak kita selesaikan kerjaan, berarti pahala kita semakin banyak. Nah itulah pentingnya merubah mindset kita ketika melakukan sesuatu ya. Nah kemudian berikutnya, ketika nanti menjadi seorang pekerja, itu jadilah menjadi orang yang tetap bekerja, tidak harus pekerja tetap. Tahu maksud saya ya? Kalau orang mindsetnya menjadi pekerja tetap, mungkin dia akan ngoyak, saya harus menjadi karyawan, saya harus menjadi pegawai negeri, saya akan menjadi, pokoknya ngikut bos. Ya. Tapi yang lebih baik adalah ketika kita berusaha untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Meskipun awalnya itu menjadi base, karena belum besar kan, bos kecil namanya base kan. Nanti kalau sudah punya karyawan 1, 2, 3, lama-lama kan bisa menjadi bos. Nah gitu. Ya, jadi pola pikir kita itu tidak bekerja kepada seseorang, tetapi menciptakan pekerjaan. Ya minimal kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang kita sudah sudah bisa, ini bisa dikembangkan. Misalnya di sini sudah belajar membuat logo. Kira-kira membuat logo itu ada hasilnya nggak ya? Ada uangnya nggak ya? Ada. Misalnya ada namanya kontes membuat logo. Itu kalau kita mencari di online itu banyak sekali. Perusahaan kemudian ada perlombaan mereka bingung membuat logo. Nah, biasanya kemudian ada dibuka online membuat logo. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk bikin hal-hal yang seperti itu. Syukur kalau kita bisa membuat
sebuah lembaga sendiri desain grafis gitu ya. Atau syukur nanti majunya lagi bisa membuat percetakan dari kecil-kecilan bermodalkan satu CPU, satu monitor begitu ya. Kalau boleh saya cerita dulu juga, kita dari hal-hal yang minimal, punya komputer satu, punya PC satu, punya printer satu gitu ya. Ketika printernya rusak ya kebingungan. Tetapi setelah kemudian berjalan dengan waktu, kita konsisten, kemudian kita dalami, kita kembangkan, nanti lama-lama juga tetap akan menghasilkan. Karena tidak ada sebuah hasil yang mengingkari usaha. Kalau usaha seseorang itu dikerjakan dengan baik, nanti tetap di situ akan ada hasil. Itu yang pertama ya. Jangan bercita-cita hanya menjadi pekerja tetap, tetapi bercita-cita menjadi seorang yang tetap bekerja. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya ini untuk khususnya yang perempuan ini, yaitu menjadi seorang perempuan yang multi talent. Beda laki-laki. Kalau laki-laki mungkin besok urusannya kan dia mencari nafkah. Kalau perempuan masih mencari nafkah, masih ngurusi suaminya, masih ngurusi anaknya, masih ngurusi lain-lain gitu ya. Menjadi ibu rumah tangga, masih menjadi bendahara, masih menjadi sekretaris. Tetapi ini sebuah penelitian. Ternyata perempuan, ini boleh berbangga perempuan, sama laki-laki itu soal otak, soal pikiran, itu lebih cerdas, lebih bercabang wanita. Nah, jadi dalam satu waktu mengerjakan suatu hal, laki-laki hanya bisa mengerjakan 1 poin, perempuan bisa mengerjakan 5 poin. Mau tahu buktinya atau sudah tahu sendiri? Sudah tahu ya? Nah, sudah tahu kenapa Mbak? Contohnya apa? Gimana? Orang tua saya. Ya. Terus kalau oma saya tuh kayak bisa sambil nyuci, sambil masak. Wah, betul sekali 100. Tepuk tangan. Tapi kalau bapak saya kayak misalnya disuruh ini sampai ini terus yang sudah tuh lupa. ya, itu sebuah contoh. Misalnya laki-laki sedang main apa ya? Sedang main HP, diajak berbicara kadang-kadang nggak nyaut. Dia sudah fokus pada ini. Kadang-kadang diceritain dia mantuk. Setelah selesai, opo, ambo orang ngerti. Tapi hebatnya perempuan, kadang-kadang dia sambil menerima telepon. Oh ya bu, sebentar guys, sebentar. Saya sedang sambil masak ini, wah sambil goreng. Sering sambil nyuci, hidupin apa namanya, mesin cuci sambil nyapu gini kan. Pintu membuka sambil ditutup pakai pokoknya sedikit. Kemudian anaknya nangis bisa dianu. Itu kelebihan perempuan. Suatu kelebihan yang tidak dilakukan atau tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Nah itu bisa diambil manfaatnya. Jadi perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal. Jadi tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan satu, pekerjaan yang lain mungkin bisa membuka usaha ruko sendiri, bisa berbisnis online dan lain sebagainya. Itu mampu ya. Jadi perempuan yang bekerja itu nanti besok kedepannya akan lebih dicari oleh laki-laki, benar nggak? Ya. Kira-kira laki-laki mencari yang nganggur apa yang kerja mas? Yang kerja ya. Apalagi perempuan nyari laki-laki yang kerja, ya nggak? Ya, yang mapan. Oleh karena itu maka antara ya bukan mapan turu terus ya. Ya, mapan dalam kehidupannya begitu. Jadi kalau laki-laki itu banyak mencari perempuan yang sudah kerja ya perempuan ya lebih mencari laki-laki yang sudah bekerja, yang sudah mapan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita nanti sudah mencari atau mendapatkan sebuah pekerjaan yang awal kita lakukan, kita berusaha untuk menikmati pekerjaan itu. Karena kalau kita tidak menikmati, kita akan cenderung bosan. Ya, ada suatu pepatah mengatakan ketika seseorang mencari teman yang tidak ada aibnya, maka sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan teman. Begitu juga ini mencari jodoh. Ketika kamu mencari jodoh, seorang perempuan laki-laki yang tidak ada aibnya, maka sampai kapanpun tidak akan mendapatkan jodoh, ya kan? Yang dicari kesempurnaannya. Begitu juga pekerjaan seperti itu, pasti ada kelebihan, kekurangan. Maka kalau kita berusaha untuk menikmati sebuah pekerjaan itu akan menjadi enjoy. Nah, justru disitulah mulainya sebuah
kenikmatan di dalam pekerjaan, nah itu akan membuat seseorang akan berkembang karena dia mencintai pekerjaannya. Nah, kemudian juga ada satu nasihat, saya dulu pernah diberikan nasihat oleh guru saya, kuasailah satu bidang ilmu maka kamu akan bisa hidup. Artinya ketika jenengan sudah menentukan, misalnya di bidang desain, yang satu misalnya di bidang mengolah bahan bekas, di sini ada ya jurusan limbah ya, kuasai itu. Insya Allah ini tetap akan hidup dari situ. Apalagi kalau banyak menguasai hal, tapi ini jarang orang yang banyak menguasai hal. Tetapi nanti kalau sudah menjadi seorang bos, ini bisa tarik orang menguasai hal ini, tarik orang menguasai hal ini, tarik orang menguasai hal ini. Jadi semuanya bisa berjalan. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah komunitas atau tim kerja, kita bisa belajar dari gerombolan angsa. Ini ada pulpen nggak? Ada apa namanya? Spidol nggak? Nggak ada ya? Ya, jadi kalau saya gambarkan, ya, ketika nanti kalian sudah bekerja menjadi sebuah tim, ini kita bisa mengambil filosofi dari angsa ya. Angsa atau burung ini, ini poi. Nah, ini biasanya ini akan membentuk formasi seperti ini. Ya kan? Terbangnya itu begini, bukan terbang sendiri-sendiri. Artinya ketika sudah ada tim, itu akan lebih bagus, akan lebih tercapai tujuan dengan baik. Itu tim itu membuat formasi, membuat tim yang solid, kemudian bersama-sama mencari tujuan yang dituju. Berbeda dengan ketika kemudian terbang sendiri-sendiri, nah ini tidak terurus ataupun tidak terkoordinasi. Nah, suatu ketika di depan ini bisa jadi terjadi kecapean atau kelelahan, maka ini dia akan pindah ke sini. Maka yang sini akan menggantikan posisinya. Begitu dalam sebuah tim. Atau suatu saat saking lelahnya ada satu yang keluar dari tim, maka akan ada beberapa orang yang menemani dan akan membuat tim yang baru. Nah, akan menjadi dua tim. Ini terpisah, ini ada tim satu, ini tim dua. Tapi nanti kalau sudah efektif kembali, maka dia akan menyatu lagi menjadi satu tim lagi. Kecuali kalau ada memang personel itu yang betul-betul tidak kuat, maka dia akan terjatuh kemudian mati atau meninggal. Artinya apa? Dalam tim itu kadang-kadang seorang pemimpin ataupun seorang kepala bidang, kepala sek dan lain sebagainya yang menjadi leader itu tidak baru sakit misalnya ya, akan digantikan dengan orang lain. Kemudian baru ada banyak pekerjaan misalnya ya, akan digantikan yang lain. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan sendiri, akan ada orang lain yang menggantikan. Tapi kemudian kalau ada kru yang akan memisah dari kelompok ini, dia harus didampingi. Dalam satu perusahaan ada orang yang satu yang misalnya perlu bimbingan, dia ngeloko, dia sakit, dia frustasi, putus asa, harus ada teman-teman yang mendekatinya untuk membuat formasi. Nah, kemudian harapannya dia akan kembali lagi punya semangat untuk bersama-sama menjadi satu tim. Tetapi kalau sudah tidak bisa dibina, entah dia itu mengundurkan diri atau dipecat, ya sudah, akhirnya dia akan terpisah dan yang lain harus kembali lagi kepada grup yang utama. Ini adalah gambaran sebuah tim ataupun kelompok ketika bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang bisa kita kembangkan besok seandainya rekan-rekan ini besok bekerja dalam sebuah perusahaan ataupun membuat satu bidang usaha, ini kita harus mempunyai inovasi ya. Nah, ini karena sekarang ini namanya persaingan, kompetitor itu sangat banyak sekali, maka ada sesuatu hal yang harus kita tonjolkan, yang kita lebihkan
di mana orang lain atau lembaga lain atau perusahaan lain ini tidak mempunyainya. Nah, ini ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan di inovasi ini. Termasuk salah satunya adalah kita harus out of the box. Apa artinya? Keluar dari tempurung. Bukan keluar perusahaan, keluar dari tempurung. Nah, ketika tempurungnya di sini, kebiasaan orang di sini kita harus berbeda. Bahasa lainnya adalah extraordinary. Jadi apa yang biasa orang lakukan itu kita berusaha untuk berbeda dari orang itu. Saya memberikan contoh yang real saja. Dalam bidang fotografi, sini belum ada jurusan fotografi ya. Oh ya, itu karyawan saya. Apakah tertarik? Oh, bisa berkolaborasi. Sudah punya contoh apa namanya, jodoh ya? Sudah punya calon ya? Ya, kembali lagi ya. Dalam bidang ya biar nggak sepaneng. Dalam bidang fotografi, misalnya ini kamera ya. Kemudian ini ada objek. Kalau orang berpikirnya itu hanya biasa, maka dia akan mengambil gambar itu dengan biasa hanya seperti ini. Istilahnya pandangan orang biasa, pandangan orang umum. Dia foto hanya cekrek, sudah. Itu biasa. Tetapi untuk menjadi inovasi, kita harus keluar dari itu. Artinya apa? Kita mengambil dari sisi yang berbeda, dari bawah. Ini bisa duduk, bisa jongkok. Ya. Nanti gambarnya berbeda, tidak sesuai dengan pandangan mata kita, tetapi hasilnya itu wah lebih istimewa dari bawah. Ada cara lain lagi, istilahnya bird eye, mata burung. Ambilnya dari mana? Dari atas. Caranya gimana? Kalau ada bangunan mungkin, kalau di sini mungkin nggak bisa naik-naik ya. Mungkin ada kursi naik. Dari atas akan berbeda gambarnya. Terlebih kalau ada bangunan yang tinggi, bisa naik tangga atau bisa dari tingkat atas, itu gambarnya berbeda. Apalagi kalau sekarang sudah dikembangkan apa namanya drone ya, dari atas itu. Dia akan gambarnya akan bagus dan hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, adik-adik yang berbahagia, sedikit barangkali nanti akan saya tutup ya karena waktunya yang sangat terbatas. Saya akan pada kesimpulan saja. Pokoknya besok ketika ujian harus dipersiapkan dengan baik. Tipsnya kita belajar apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, kita review, kita bikin bagan, kita bikin catatan kecil yang akan memudahkan kita dalam belajar. Kemudian berikutnya ketika sudah mengerjakan, jangan lupa untuk tenang ya. Tenang. Katanya tadi sebenarnya bisa berdialog dengan temannya ya, tapi biasanya fokus dengan apa yang dia tahu ya, karena hasilnya nanti akan memori daripada tanya-tanya kepada temannya ya. Nah kemudian setelah selesai dari sini nanti tujuannya akan bekerja. Oleh karena itu apa yang tadi saya sampaikan semoga sedikit banyak bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi yang lebih lebih baik lagi. Nanti kalau kurang marem nanti ya bisa main-main ke saya ya. Kalau tidak puas saya maklum karena saya bukan adalah pemuas ya. Baik, kesimpulan nanti kalau sudah lulus mencari kerja, niatkan untuk mencari rezeki ya, untuk nafkah tadi, bukan untuk mencari gaji, karena ini berbeda. Kalau gaji itu sudah bisa dihitung sebulan 1.500.000 sekian, apalagi sudah dipotong bon, dipotong apa nanti habis. Tapi kalau mencari rezeki ini akan lebih luas, rezeki teman, rezeki kawan, rezeki link, komunitas dan sebagainya, ini nanti akan lebih banyak lagi.
Kemudian yang kedua, sebelum terakhir, jadilah seperti mata lebah, jangan menjadi mata lalat. Mata lebah itu apa? Dia selalu memandang sesuatu yang positif meskipun di tempat yang jelek. Tetapi kalau mata kita seperti mata lalat, meskipun kita di komunitas orang-orang yang baik, di perusahaan yang baik, tetapi kita memandang bos kita, memandang teman kita, memandang rekan kita dengan sesuatu yang jelek, maka ini tidak berguna. Karena lebah itu dia selalu mencari bunga. Meskipun di sekelilingnya itu ada sampah-sampah, dia akan mencari bunga. Nggak mungkin ada lebah yang mencari apa? Kotoran, ya kan? Sebaliknya, lalat itu dia pasti yang dicari kotoran. Meskipun lingkungannya itu bersih, ada bunga, ada tanaman, dia pasti akan mencari kotoran. Nah itu ya. Jadikan mata kita sebagai mata lebah, mata lalat. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Jadilah telur yang menetas. Ibaratnya kita belajar di sini berapa bulan? 1 bulan. Atau 2 minggu. Oh, 2 minggu ya nggak apa-apa. Telur ini diengerami dalam 2 minggu, kita keluar menjadi telur yang menetas. Bedanya apa? Kalau telur itu dimasak, mungkin manfaatnya hanya 1 orang. Dimasak, dimakan sudah selesai. Telur diengerami, kemudian menjadi telur pupuan, tidak menetas. Tiwas di kursus suwi-suwi, wis bayar nggak? Oh, boleh terlalu berarti hebat. Tapi kita kan korban waktu, korban umur, ya kan? Tetapi kalau telur itu tidak menetas menjadi telur yang pupuan, nah ini fungsinya apa gitu kan? Tetapi kalau telur itu menetas, kemudian menjadi ayam, wah ini luar biasa. Ketika sudah menetas, ini nanti bakul jagung laku, bakul BR laku, bakul ayam laku, apalagi banyak yang laku dengan ketika ayam itu sudah menetas. Baik, demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang bisa diambil kira-kira. Banyak ya. Oke, saking banyaknya lupa. Gak apa-apa, yang penting semoga yang sedikit ini bisa berguna untuk adik-adik, tentunya juga untuk saya juga. Pokoknya yang penting semangat, jangan pernah ya. Coba semangat gak? Semangat! Selamat pagi. Pagi.